Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis salati waz zakati wa shami ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua Takmir dan jajaran pengurus Masjid Al-Barokah PM Purbalingga, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Barokah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semuanya saja yang mudah-mudahan siang yang barokah ini senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-henti dan tidak putus-putusnya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Ada dua rahasia kenapa kita dipanjangkan umurnya sampai siang hari ini, sampai detik ini. Rahasia pertama, sebetulnya ini rahasia ya, tapi karena penting saya sampaikan. Jadi kenapa kita dipanjangkan umurnya sampai detik siang hari ini? Karena bisa jadi Allah sangat tahu bahwa bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah. Jadi Allah panjangkan umurnya, maka tiada lain kecuali Allah punya maksud tujuan supaya kita memperbanyak amal soleh. Ini rahasia pertama kenapa kita dipanjangkan umurnya. Karena Allah sangat tahu kita belum cukup bekal hidup menuju akhirat, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal. Rahasia yang kedua, bisa jadi Allah sangat tahu bahwa dosa kita sungguh sangat menggunung, sehingga Allah masih diberikan kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan ini dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur, yang kemudian memanfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa kesempatan bisa menikmati kehidupan ini. Tiada lain kecuali kita memanfaatkan kehidupan ini untuk banyak memperbanyak amal soleh dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah surahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Barokah rahimakumullah, sejatinya saya diberikan satu amanah untuk menyampaikan materi tentang syarat-syarat sahnya sholat dan puasa. Namun demikian, untuk sementara kami sampaikan syarat-syarat sahnya sholat saja dulu. Untuk puasanya mungkin di lain kesempatan. Kita semuanya sudah terbiasa untuk menunaikan kewajiban ibadah sholat sebagai satu bukti nyata bahwa kita itu seorang muslim, bahwa bukti bahwa dirinya seorang muslim adalah bagaimana ia kemudian melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban. Di antaranya adalah menunaikan atau mendirikan sholat 5 waktu. Namun demikian pertanyaannya, apakah kemudian sholat kita
sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat sebagai sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar apa belum? Artinya memang mau tidak mau dituntut sholat kita itu sempurna mestinya. Kira-kira Bapak Ibu, sholat kita bisa sempurna apa tidak? Kira-kira kita membaca terhadap amaliyah kita masing-masing, kira-kira sholat kita itu sudah sempurna apa belum? Belum ya? Atau barangkali yang sudah merasa sempurna ngacung, kami akan berbagi pengalaman bagaimana kesempurnaan itu bisa diraih gitu. Tapi sekalipun kita merasa sholat kita belum sempurna, tapi isyarat sholat sempurna itu ada. Di antaranya terkait dengan bagaimana tanbih ya, peringatan seorang imam kepada makmum itu sebelum menunaikan sholat itu, ketika mau ditegakkan kan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholah. Jadi luruskan, rapatkan barisan shaf kalian semuanya. Sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Ini artinya ada sebetulnya isyarat sholat yang sempurna. Cuman berat kiranya kalau kita mengklaim bahwa sholat kita itu sudah sempurna, alias selalu ada kekurangan. Maka siang hari ini ya, sekalipun kajiannya tidak terlalu dalam karena waktunya yang sangat terbatas, minimal kita diingatkan kembali bahwa sholat yang sempurna itu memang harus ditinjau dari berbagai aspek, tidak terkecuali dari fikihnya juga harus kita ilmui, sehingga kemudian ketika sholat ya kita landasi dengan keilmuan, mudah-mudahan sholat kita itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi sholat yang betul-betul mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bahwa sah dan tidaknya sholat sebetulnya akan sangat ditentukan terhadap terpenuhinya syarat dan rukun. Ini kalau dalam fikih sholat itu ada istilah, ada syarat, ada rukun. Maka syarat adalah satu perkara yang dijadikan sandaran atas kewujudan sesuatu yang lain. Jadi perkara yang menjadikan sandaran untuk kewujudan sesuatu yang lain, itu syarat. Dan kalau syarat bedanya dengan rukun, kalau syarat itu merupakan bagian yang eksternal ya, tidak menyatu dengan perkara sholatnya. Adapun rukun itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari substansi sholatnya. Makanya nanti kalau syarat kan misah itu dengan sholatnya gitu. Jadi, contoh nanti akan kita sampaikan. Tapi kalau rukun itu menyatu, seperti niat, takbiratul ihram itu kan menyatu dengan sholatnya. Tapi kalau syarat itu kemudian bagian dari bukan dari bagian substansi sholatnya, tapi yang menjadi sandaran yang bersumber dari di luar sholat. Nah, syarat itu sendiri terbagi menjadi dua. Syarat sholat itu ada syarat wajib dan ada juga syarat sah. Jadi kalau syarat wajib itu adalah perkara yang kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi wajib untuk menunaikan sholat. Artinya seseorang punya kewajiban sholat apabila telah terpenuhinya syarat wajib. Lah mafhum mukhalafahnya ya, kebalikannya, orang yang belum terpenuhi syarat wajibnya sholat ya tidak diwajibkan sholat. Nah, perkara ini menjadi penting sebab perkara sholat ini termasuk satu perkara yang pertama kali akan mendapatkan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis At-Tirmidzi di sana disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi min amalihi sholatuhu. Ya, yaumal qiyamah sholatuhu. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdi, amalan yang pertama kali
dihisab, dihitung bagi seorang hamba min amalihi, dari amalnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Fa in shaluhat, apabila sholat itu baik, sholat itu bagus, sholat itu sempurna, tidak cacat, maka faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan selamat kalau sholatnya itu bagus. Fa in fasadat, apabila sholatnya rusak, faqad khaba wa khosiro, maka ia telah celaka dan rugi. Nah, kembali kepada tadi penilaian diri kita kepada sholat kita, apakah sholat kita sudah baik atau masih banyak cacatnya gitu ya. Padahal kalau terdapat kekurangan, rusak, cacat, itu faqad khaba wa khosiro, ia telah celaka dan merugi. Oleh karena itu ini hadis ini ya tidak untuk menakut-nakuti, tapi bagaimana ada semacam bahan bakar energi untuk kemudian kita bisa menyempurnakan sholat kita. Walaupun Bapak Ibu dalam lanjutan hadis ini disebutkan bahwa fa inin taqasa min faridatin, dan apabila ada kekurangan dari sholat fardunya dari seorang hamba, Allah berfirman, faqala rabbi unzuru hal li'abdi min tatawwa'in, wahai malaikat, coba lihat hambaku itu ada sholat sunnahnya apa tidak. Maka ketika ada seorang hamba di samping sholat wajib atau sholat fardunya kemudian diikuti dengan sholat sunnah rawatib, maka jadikan sholat sunnah rawatibnya itu penyempurna dari sholat fardu yang rusak. Nah, jadi walaupun di satu sisi kita seolah kalau target kita, kesempurnaan sholat kita akan terasa jauh ya, tapi ya mari kita harus berupaya karena isyarat sholat sempurna itu ada. Nah, kita siang hari ini bagaimana mencoba untuk membuka kembali tentang bagaimana syarat-syarat sholat ya, bahwa syarat-syarat sholat itu dibagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Apa saja syarat wajib sholat itu? Yang pertama adalah Islam. Maka seseorang yang mengaku dirinya muslim, yaitu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai persaksian bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah bukti dari syahadatnya itu harus menunaikan kewajiban yang lain, diantaranya adalah sholat. Maka bisa diambil satu pelajaran, ketika ada seorang non muslim kemudian sholat, maka dipastikan sholatnya tidak akan sah ya, karena tidak dipersyaratkan bagi mereka itu untuk sholat. Kepengin tidak sholat? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban untuk Bapak Ibu ya. Kalau untuk di luar sana mungkin menjadi pilihan, tapi kalau yang sudah di sini kan sudah sholat semuanya gitu. Artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi keislaman itu menjadikan sandaran untuk bisa kemudian diwujudkannya sesuatu yang lain yang disandarkan kepada Islam itu sendiri, yaitu sholat. Jadi orang yang punya kewajiban menunaikan sholat adalah hanya mereka orang yang mengaku dirinya muslim. Adapun non muslim tidak punya kewajiban sholat, maka mereka begitu dikumandangkan Allahu Akbar ya tenang-tenang saja karena memang tidak punya kewajiban. Ya sepintas memang enak begitu ya, begitu sholat tidak sholat gitu. Tapi kan nanti akan ketemu ya dengan pertanggungjawaban bahwa diciptakannya kita ke alam dunia itu diantaranya adalah mentauhidkan Allah.
untuk memeluk Islam sebagai satu-satunya agama yang diakui dan dibenarkan di sisi Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Maka ketika kita mendengar sebagai seorang muslim mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar itu maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka sebagai bukti pemahaman kita terhadap lafaz ini, konsekuensinya adalah tinggalkan perkara-perkara yang kecil menuju kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan sholat, kita menghadap sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah kena itu taklif kewajiban sholat karena kita muslim. Kemudian yang kedua, syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Jadi sholat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang berakal sehat. Artinya akal itu memang berfungsi sebagaimana kodratnya, sehat, tidak sakit, alias tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan pingsan, koma, atau yang lainnya yang menjadikan keluarnya ya, akal ini dari sehatnya itu ya. Jadi maka kalau orang gila itu ya tidak kena taklif ya, terbebani kewajiban sholat karena memang akalnya rusak. Majnun, orang gila itu. Nah, mabuk juga sama, hilang akal itu, hilang kesadaran. Kemudian pingsan, koma, itu termasuk perkara yang kemudian bisa menggugurkan kewajiban sholatnya. Nah, maka berakal sehat ini menjadi syarat wajib sholat. Nah, kalau kita akalnya sehat ya, wal afiyah, maka sudah saatnya kita tunaikan kewajiban sholat karena taklif atau beban itu tertuju kepada kita yang memiliki akal sehat. Yang ketiga yaitu baligh, dewasa. Itu dalam fikih klasik itu baligh, tanda-tanda buluh, alamatul buluh itu tanda-tanda seorang itu baligh yang paling lazim kita mudah dapat kita ketahui adalah bagaimana ketika seorang anak laki-laki sudah bermimpi ya, bermimpi yang menjadikan mimpi itu kemudian mengeluarkan sperma atau mimpi basah ya, yang disebut dengan mimpi basah. Kemudian bagi perempuan sudah mengeluarkan darah haid, itu kemudian alamat atau ciri-ciri seseorang itu sudah sampai batas usia baligh. Ini ukuran kedewasaan seorang anak ini dari negara satu ke negara yang lain biasanya ada perbedaan tentang umur. Ada ya, kalau di kita dengan di Arab ada perbedaan, makanya termasuk kematangan usia pernikahan itu pun berbeda. Tapi secara fikih klasik itu dapat dipahami bahwa mimpi basah itu menjadi tanda, alamat bahwa seorang laki-laki itu sudah sampai kepada usia baligh. Maka setelah anak laki-laki itu pernah ya mengalami mimpi basah, itu sebagai pertanda saatnya dia melakukan kewajiban untuk sholat karena termasuk syarat wajibnya sholat adalah baligh. Bagi anak perempuan menstruasi. Lah bagaimana untuk anak-anak yang belum baligh? Apakah kemudian sholatnya diterima begitu ya? Ya tetap. Ya ketika anak-anak menunaikan ibadah sholat, ya, maka kebaikan dari anaknya itu menjadi kebaikan sang pengampunya, yaitu orang tuanya. Ya. Makanya ada hadis yang kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad, muru auladakum bis sholah, maka perintahkanlah anak-anakmu untuk bisa menunaikan sholat ketika umur 7 tahun, wahum sab'ina sinin, wahum sab'i sinin, ketika mereka sudah berumur 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Itu ada itu tentang
bagaimana hadis tentang edukasi orang tua untuk bisa menjadikan anak-anaknya punya habit, punya kebiasaan untuk bisa melaksanakan kewajiban sholatnya. Ia latih dari semenjak kecil, walaupun belum baligh, tapi orang tuanya itu mencoba untuk menerapkan satu kebiasaan ya, dari umur semenjak kecil itu ia biasakan dekat dengan masjid, dekat dengan sholat. Diharapkan apa? Diharapkan ketika sampai kepada umur baligh itu ia sudah punya kebiasaan, tidak asing lagi dengan masjid karena sudah terbiasa diajak oleh orang tuanya itu pergi ke masjid. Kemudian termasuk syarat wajibnya sholat juga terjaga. Orang Islam yang dalam kondisi terjaga, artinya tidak tidur, terjaga, ini punya kewajiban sholat. Tapi ketika dalam keadaan tidak terjaga, ketika tertidur umpamanya, maka tidak ada taklif. Umpamanya panjenengan itu ya tidak sengaja istirahat, ya, tertidur. Ya karena tertidur kan sesuatu yang tidak sengaja ya. Jadi itu tidak ada taklif untuk sholat. Maka kalau sampai tertidurnya itu melanggar waktu sholat yang ditentukan, maka sholatnya itu di saat terjaganya itu. Umpamanya kita habis sholat zuhur itu istirahat, tidur. Bangun-bangun sudah maghrib, berarti ada yang terlewat. Tidak dosa. Karena orang yang tidak terjaga itu tidak ada kewajiban sholat, tertidur. Maka sholatnya itu ketika terjaga. Oh saya lupa, saya itu tidurnya habis zuhur, kok sekarang udah maghrib. Maka ketika terjaga itu sholat asarnya itu ditunaikan. Ya walaupun ini tidak lazim, kan sewaktu-waktu kalau kita tertib pada diri kita, ya minimal kalau sudah pernah mendengar seperti ini ya, kemudian kita tidak ragu lagi untuk menunaikan sholat yang tadi tertinggal karena tertidur tadi. Kemudian yang kelima yang menjadikan seseorang wajib sholat adalah telah sampainya dakwah Islam kepadanya. Alhamdulillah dakwah Islam sudah sampai ke lingkungan kita. Tapi bisa dibayangkan di daerah pedalaman sana yang memang belum tersentuh oleh dakwah Islam, lah mereka itu yang belum tersentuh dakwah Islam, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sholat. Mau melaksanakan kewajiban sholat dari mana? Orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Belum sampai. Maka sudah barang tentu ini kewajiban bagi kita yang memang mengetahui ada daerah-daerah yang memang belum tersentuh nilai-nilai ajaran agama Islam, kewajiban kita untuk mendakwahkannya, sehingga kita itu ya, sebagai muslim yang lainnya yang sudah harus memberikan kebaikan kepada mereka tidak terkena dosa, karena kita sudah tahu bahwa di pedalaman ada penduduk-penduduk yang tidak tersentuh ya dengan peradaban ya, dengan nilai-nilai ajaran agama, kita biarkan. Maka sekarang muncul itu ada dakwah pedalaman, ada dakwah lintas batas begitu ya, yang mereka meyakini betul bahwa masih ada banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dari nilai-nilai ajaran agama. Kemudian yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Ini khusus ya, ini kami ambil dari referensi fikih wanita bahwa kewajiban sholat ketika dalam keadaan bersih, suci. Namun demikian bagi mereka kaum wanita yang haid maupun nifas, maka tidak ada kewajiban sholat. Justru kalau haid kemudian sholat, maka hukumnya haram. Inilah pentingnya kita membuka aspek sholat itu dari sisi fikihnya. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Islam, dan ternyata insya Allah ini sudah ada ini ya, syarat-syarat itu sudah ada pada diri kita. Islam ya, kemudian berakal sehat ya, tidak gila, tidak mabok, kemudian baligh, sudah sangat baligh. Masa Bapak Ibu belum baligh?
sudah sangat baligh ini. Berarti kalau di sekitar kita ada orang yang tidak sholat, ya itu kebalikannya. Satu, mungkin dia non muslim, atau mungkin akalnya ini standarnya ini ya, secara fikih ya. Saya bukan mengatakan mereka gila, tidak. Ini kan lagi belajar sandaran, sesuatu yang menjadikan sandaran atas wujudnya sesuatu yang lain. Maka kewajiban itu muncul ketika berakal sehat. Mereka berakal sehat tapi nggak mau sholat, sama nilainya dengan tidak berakal sehat. Atau bisa jadi mungkin belum baligh itu. Gimana Pak? Belum baligh. Tertidur tidak, begitu ya, terjaga. Nah ini mudah-mudahan pengetahuan tentang syarat wajibnya sholat ini menjadi sandaran kita untuk kita tunaikan ibadah sholat, karena sudah terpenuhi semua syarat wajibnya itu ada pada diri kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang menyangkut syarat sah sholat. Ini syarat sah sholat. Sebetulnya syarat wajib sholat itu juga include di dalamnya. Hanya saja kan pemisahan pengertiannya kan, seseorang yang tidak terpenuhinya syarat wajib maka tidak wajib sholat ya, alias ya tidak ada taklif, tidak dibebani sholat. Nah syarat sah sholat ya diantaranya tadi harus memenuhi kriteria wajibnya sholat dulu. Jadi walaupun ada pemisahan syarat wajib sholat, tapi dengan sendirinya syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, termasuk rukun sholat itu menjadi satu kesatuan tentang kefarduannya, jadi tidak terpisahkan. Hanya tadi kalau rukun itu sesuatu yang menyatu dengan perkara sholatnya, tapi kalau syarat ini terpisah, bagian yang eksternal dari ibadah sholatnya, yaitu melekat pada diri pelakunya bukan sholatnya. Nah apa syarat sah sholat? Yang pertama, suci badan dari hadas ya, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syarat sahnya sholat yang pertama harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu sesuatu yang membatalkan ya untuk ibadah, membatalkan wudhu. Hadas kecil contohnya keluar sesuatu dari salah satu atau dua lubang yang ada diri kita, yaitu lubang belakang dan lubang depan, kubul dan dubur. Itu menjadikan datangnya hadas, maka tidak sah kemudian orang sholat yang masih memiliki hadas. Umpamanya baru saja keluar sesuatu dari dua lubang depan dan belakang, maka kemudian ketika tidak bersuci, berthaharah, maka tidak sah sholatnya. Adapun hadas besar diantaranya adalah ketika sudah melakukan hubungan kewajiban suami istri, sehingga untuk membersihkan hadas besar itu diperlukan mandi junub atau mandi wajib. Jadi cara menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu, cara menghilangkan hadas besar itu dengan mandi janabah atau mandi junub. Disinilah Bapak Ibu betapa sebetulnya ketika kita menunaikan sholat, belum sampai sholatnya saja, baru kemudian mencukupi syaratnya saja, kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kejujuran. Sebetulnya kita sholat berjamaah zuhur kan bisa saja nggak wudu kan? Bisa saja nggak wudu. Kenapa panjenengan kok mengharuskan wudu? Ya kalau saya tidak wudu ya sholatnya nggak sah. Ini sebetulnya kan kita sudah jujur kepada Allah sebetulnya. Disadari maupun tidak itu kita itu sudah bisa jujur kepada Allah. Hanya biasanya kejujuran
dalam sholat ataupun syarat sahnya sholat kita cukupi dengan jujur itu tidak dibawa nilai kejujurannya itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jujurnya itu ketika mau sholat saja gitu. Begitu keluar masjid seolah-olah Allah itu ditinggal di masjid, sehingga kemudian kita gampang untuk melakukan sebuah kebohongan. Contoh saja seorang suami istri begitulah, soalnya dewasa semuanya, pasangan saya nggak tahu ini gitu. Sebetulnya waktu sholat sudah jujur itu, tidak berani mengurangi rokaatnya, tidak berani kemudian sholatnya itu tidak berwudu, karena merasa kalau ini tidak dicukupi tidak sah sholat kita. Kenapa kalau di luar rumah kemudian mengatakan pasangan saya tidak tahu ini? Mestinya kalau seseorang sudah sholat dan sholat diantaranya mendidik kejujuran, maka mestinya ia sudah bisa jujur di keluarga, di masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Makanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau ada orang yang sholat tapi kemungkaran dan kekejian masih mewarnai kehidupannya, berarti tadi sholatnya belum benar. Kalau sholat benar itu tidak hanya diakhiri dengan salam, tapi membawa nilai-nilai yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholatnya itu mampu mencegah, membentengi diri dari kekejian dan kemungkaran. Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, syarat sah sholat yang kedua adalah suci pakaian dan tempat dari najis. Suci pakaian dan tempat dari najis. Ini kalau bicara masalah najis itu ada najis nadzori, ada najis hukmi ya. Kalau najis nadzori kan memang yang terlihat, bagaimana pakaian itu terkena najis ya. Itu ketika terlihat dan nyata-nyata terkena najis, itu akan sangat mudah kita kemudian menanggalkannya dan menggantikannya dengan baju yang bersih. Tapi najis yang hukmiyah ini, contohnya pakaian yang dibeli dengan harta atau uang yang haram lah ini. Berarti gimana itu? Ya nggak sah sholatnya, sudah aja telanjang saja. Jadi ada najis yang secara lahiriah kelihatan, ya, pakaian kita terkena pipis atau terkena kotoran, itu akan sangat mudah kita hilangkan. Ya, tapi kalau sudah pakaian yang kita kenakan ini pakaian yang dibeli dengan uang yang haram, inilah yang sangat berbahaya. Sebab secara lahiriah tidak nampak ada najis, tapi substansinya, hakikatnya dipenuhi dengan najis. Gitu. Maka hati-hati. Jadi pakaian yang dipakai sholat itu jangan pakaian yang sembarangan. Apalagi dapat ghosob. Ghosob itu ya nggak tahu punya siapa lah. Walaupun itu mungkin teman sendiri. Lah ini memang dulu ya kalau di pesantren, kalau di mana-mana itu memang sesuatu yang tapi nggak harus ditiru gitu. Di pesantren kan kondisinya kan kayak kita dulu kecil tuh yang namanya nyuci itu malesnya minta ampun, kotor semuanya. Pokoknya punya siapa pakai untuk sholat gitu. Tapi itu kebiasaan santri yang tidak harus ditiru. Darurat karena kotor semua. Ya kalau santri itu kan dulu ya tidak semua santri baik ya. Jadi kalau santri itu kan kenapa dimasukkan ke pesantren? Ya karena di luar sudah rusak tuh, sudah bodol itu. Makanya ada min plusnya itu. Jadi kalau di pesantren itu ada anak yang tadinya baik masuk pesantren, jadi ada yang jadi tidak baik karena kenal dengan tabiat karakter anak-anak yang sudah rusak dari luar itu. Tapi kan tetap ada dalam pengawasan pembinaan, ada dalam pengawasan dan pembinaan. Jadi siapapun yang melanggar tetap dihukum, ya dihukum. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah ini secara praktisnya bahwa aurat, ya batas aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut untuk bisa sahnya menunaikan ibadah sholat.
Yang penting pusarnya dengan lututnya tertutup. Tapi sekalipun syarat sah sholatnya itu aurat yang harus ditutup adalah dari pusar sampai lutut, berani apa enggak panjenengan sholat di Masjid Al Barokah dengan handuk begitu, dengan kain, kemudian berani apa tidak? Nah makanya sholat itu memang ya kalau dari sudut pandang fikih cukup memenuhi syarat sah, tapi dari segi adab akhlak ya ini harus ada kajian tersendiri. Jangan kemudian mentang-mentang sudah ngaji seperti ini besok dipraktekkan ya sempenting li gitu ya. Belum ditinjau dari disiplin ilmu yang lain. Ya kita mau menghadap pejabat saja, menghadap orang yang kita hormati, sebegitu memilih ya baju yang paling pantas, pakai sesuatu yang istimewa begitu, menghadap Pak Lurah, menghadap Pak Camat. Nah ini menghadap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang menjadikan kita hidup, kita ada, maka harus punya sesuatu yang lebih. Jangan sampai kemudian kita menafikan disiplin ilmu yang lain, kecuali apabila dalam keadaan darurat ya, seperti orang tua kita dulu ya, waktu dari sawah atau dari nyangkul dari hutan, kemudian singgah di sungai, kemudian sholat juga di pelataran pinggir sungai itu dulu waktu saya kecil itu melihat tuh, sehingga kemudian yang ditutupi hanya pusar dan lutut begitu. Itu kan dalam keadaan darurat karena mereka tidak membawa sarana prasarana ibadah sholat yang seperti sekarang ini. Tapi ketika menutupi pusar dan lutut itu sudah cukup kiranya menjadikan sholatnya itu sah. Adapun wanita seluruh anggota badannya adalah aurat yang wajib ditutupi ketika sholat kecuali wajahnya ya, kecuali wajahnya dan sebagian dari telapak tangan ininya, ini bukan masuk aurat. Kemudian persyaratan yang berikutnya sudah masuk waktu sholat. Nah ini penting, sudah masuk waktu sholat. Adapun waktu sholat ini seiring dengan terus bergulirnya perjalanan waktu ini, waktu sholat itu kan berubah-ubah ya. Kalau sekarang waktu sholatnya untuk zuhur itu kan jam 11.30 atau 31? 30. Nah, maka sholat baru sah ketika benar-benar sudah masuk waktu sholat. Dan waktu sholat itu kita sekarang sudah ketika sholat ya cukup melihat jam itu. Sebetulnya kalau sholat melihat jam ya bid'ah itu. Perintahnya itu nggak melihat jam gitu. Supaya melihat sampai matahari tergelincir gitu. Oh, tapi kan susah lihat mataharinya gitu. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang namanya hisab, sehingga bisa dihitung dengan pasti kapan bisa masuk waktu zuhur, ya kita merujuk kepada alat yang sudah disepakati untuk bisa jadi rujukan pengatur waktu. Nah ini anehnya kita itu, kalau waktu sholat tidak ribut, tapi kalau sudah Idul Fitri pada ribut gitu. Kita kan sudah biasa kita pakai hisab itu. Kemarin sholat gerhana itu, beberapa gerhana bulan yang kemarin nggak ada yang ribut itu. Sudah dihitung waktu gerhana mulai masuk, totalnya sekian menit, udah pasti. Ya karena banyak kepentingan, kalau sudah Idul Fitri kan banyak kepentingan, jadi berebut itu ya, berebut. Tapi itu sudah biasa di kita. Jadi yang pakai ru'yatul hilal silahkan, yang pakai hisab juga silahkan. Ini yang tidak boleh itu sudah tidak pakai hilal, tidak boleh hisab, alias tidak menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Itu yang salah. Nah terkait dengan sudah masuk waktunya sholat ini menjadi domain muadzin itu. Ya, maka alhamdulillah ya kalau Masjid Al Barokah itu sudah menentukan muadzin, maka insya Allah takmirnya menjadi takmir yang selamat. Ya sebab takmir itu punya tugas, fungsi itu melaksanakan tegaknya hukum-hukum sesuai dengan sang pemilik rumah. Jadi kalau ini Baitullah, maka takmir itu punya kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum sesuai dengan pemiliknya.
Bagaimana supaya jamaah ketika masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan. Bagaimana kemudian hafal doanya waktu masuk masjid. Kemudian bagaimana ketika baru datang ke masjid, adabnya itu sholat tahiyatul masjid. Ini bagaimana takmir itu menegakkan hukum-hukum yang ada dalam masjid itu sesuai dengan kehendak sang pemiliknya, bukan sang kehendak hawa nafsunya. Ini kadang-kadang kan takmir, mohon maaf, itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak sang pemilik rumah. Maka takmir perlu diilmui bagaimana memakmurkan masjid sesuai dengan hukum-hukumnya, bukan karena sesuai dengan hawa nafsunya. Dan insya Allah muadzin itu disiplin. Jadi kalau sudah muadzin itu harus tahu masuk waktu sholatnya. Jangan sampai muadzin tidak tahu masuk waktu sholat. Nah, begitu sudah masuk waktu sholat tidak harus izin imamnya, karena itu memang domainnya muadzin. Jadi azan itu adalah haknya muadzin. Maka tidak perlu muadzin mau azan izin takmir. Maaf Pak, takmir saya mau azan dulu. Enggak usah. Jadi kalau sudah masuk waktu azan itu haknya, kewajibannya. Nah, adapun iqamah itu menjadi haknya imam. Nggak tahu di Al-Barokah ini sudah ada pembagian tugas seperti apa tidak. Apa imamnya sudah ditunjuk atau imamnya yang ada. Tapi kalau masjid-masjid yang besar yang manajemennya sudah bagus, ya minimal Masjid Agung Darussalam itu tidak semua orang kan menjadi imam, karena sudah ada jadwalnya, sudah ada tunjuk. Dan muadzin belum berani iqamah sebelum imamnya memberikan isyarat. Jadi komando untuk tegaknya sholat itu ada di imam. Maka pastikan imam tahu bagaimana kondisi makmum, apakah sudah sunnah dulu atau belum. Ya biasanya kan sebuah masjid kan imamnya tahu kalau makmumnya itu ya hanya sekitar lingkungan yang paling jauh, ya si fulan itu menjadi ukuran. Nah, kalau kebiasaan kita di sini ya itu yang dijadikan sandaran nanti jeda waktu untuk dari adzan dan iqamah. Yang terpenting bagaimana takmir itu memberikan ruang kepada makmum itu untuk tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan sunnah rawatibnya. Sebab tadi salah satu keutamaan sholat sunnah rawatib adalah menyempurnakan sholat fardu yang rusak. Jadi kalau kita merasa bahwa sholat kita itu belum sempurna alias rusak, mestinya harus eman-eman dengan sholat sunnahnya. Maka dalam hadis lain disebutkan, man sholla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raq'atan bana Allahu baitan fil jannah. Orang yang membiasakan sehari semalam sholat 12 rakaat, itu Allah akan bangunkan istana di surganya. Kepengen apa kepengen? Jadi ini fungsi sholat sunnah rawatib, di samping menyempurnakan sholat fardu yang rusak, ada keistimewaan tersendiri bagi yang sudah terbiasa. Bana Allahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu adalah arba'a rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi qobliyahnya itu 4 rakaat. Kan ada 12 tadi ya. Man sholla fi yaumin walilatin, barang siapa yang sholat sehari semalam itu thintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, bana Allahu baitan fil jannah atau bunyalahu baitan fil jannah, arba'a rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Jadi sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, mudah-mudahan nanti setelah tahu ini dipaksakan. Awalnya kan dipaksa, nanti jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti ada jaminan Allah
bana Allahu baitan fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah masuk waktu sholat. Tapi kemudian ya ini jangan hanya menyandarkan ke muadzin saja, sebab sholat itu butuh persiapan. Kalau standar kita itu azan, ya sudah, alamat qobliyahnya biasanya ketinggalan. Nah, supaya qobliyahnya tidak ketinggalan, bagaimana kita juga mengetahui waktu sholat. Ya minimal ya kalau sekarang sudah jam 11.31 atau persisnya 30 atau 31, tapi kita tahu bahwa zuhurnya sekarang itu tidak seperti biasanya mendekati jam 12, tapi setengah 12 itu, nah, maka kita sudah siap-siap wudhu. Nah, maka begitu kemudian ada jeda waktu, kesempatan kita untuk lebih dulu datang ke masjid, maka tahiyatul masjid setelah adzan kita mendapatkan ruang yang cukup untuk 4 rakaat. Tapi kalau tidak bisa 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Jangan sampai lepas. Karena ya tadi berangkat dari kita meyakini bahwa sholat kita masih jauh dari sempurna. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Ya, makanya alhamdulillah masjid kita itu sudah diarahkan kiblatnya, sudah ngiblat ini. Mudah-mudahan tercukupi ya syarat sahnya, sehingga kemudian syarat wajib dicukupi, tercukupi, syarat sahnya tercukupi, minimal dari aspek fikihnya. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan dari ibadah kita, ya di samping sah, tapi juga nilai-nilai sholatnya itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Ya sepintas hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan tadzkir yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, ada ruang untuk tanya jawab? Atau cukup? Ada. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Silakan. Jangan sulit-sulit Bu ya pertanyaannya. Nanti kalau tidak bisa menjawab, mungkin di lain kesempatan dijawabnya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istilahnya bacaan Al-Quran? Nah, Yeah. kita kan kadang orang Indonesia loh Pak, kadang kita tidak dengan arti dari bacaan Al-Quran tersebut. Yeah. Bagaimana nilai ibadah kita, apakah bisa atau tidak begitu Pak? Mohon Yeah. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Yuli pertanyaannya. Jadi sholat itu kan sebagian itu kan ada bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan doa-doa yang bersumber dari hadis Rasulullah. Karena sholat itu kan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan kaifiyahnya, tidak boleh sembarangan. Artinya kita membaca doa ya doa-doa yang memang diajarkan, dituntunkan oleh baginda Rasulullah. Jadi termasuk yang tadi ya, ini walaupun belum masuk ke rukun, ini contoh yang namanya membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi sesuatu yang mesti ada dalam sholat, sesuatu yang internal ya, jadi sesuatu yang dijadikan sandaran atas ya kewujudan yang lainnya, dan itu bagian dari substansi perkara itu, sholatnya ada dalam sholatnya, yaitu rukun tadi. Maka salah satu rukun sholat diantaranya yang menjadi bacaan adalah Al-Fatihah. Maka mutlak bagi seorang yang sholat wajib hukumnya kemudian membaca Al-Fatihah, karena itu rukun, sesuatu yang harus ada pada sholat. Lah, bagi mereka yang sholat tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah. Ya karena sesuatu yang harus adanya itu tidak tercukupi, tidak sah. Lah otomatis harus membaca Al-Fatihah dan membacanya harus baik dan benar. Itu ketentuannya, baik dan benar. Kalau bacaannya rusak ya nanti rusak rukunnya, menjadi sholatnya jauh dari sempurna atau bisa jadi tidak sah. Nah, adapun yang dipertanyakan gimana Ustadz kalau tidak tahu artinya? Ya artinya kalau bacaan itu sudah tercukupi maka cukup kiranya. Ya. Tapi akan lebih
ya akan lebih menambah kekhidmatan, kekhusyuan dan ketumakninahan ketika kemudian kita tahu dengan apa yang kita baca maknanya. Nah ini ekstrimnya kan kalau panjenengan membaca sesuatu komunikasi tapi kita tidak tahu yang kita omongkan, itu panjenengan sadar apa enggak? Ini kan kalau ekstrimnya ya, berarti kita nggak sadar kita sedang cakap-cakap sama Allah tapi kita tidak tahu maknanya. Ya minimal itu maksudnya minimal. Makanya jangan sampai berhenti sampai di sini. Kalau memang sadar betul bahwa saya tidak tahu maknanya, ya kekurangan inilah yang menjadi pemantik untuk kita lebih giat mencari tahu, ngaji untuk bagaimana bisa memaknai. Dan kalau seseorang itu bisa paham apa yang dimohonkan, apa yang dibacakan dalam Al-Quran, ini akan menjadi nilai tersendiri. Contoh saya ambil contoh saja. Salah satu doa iftitah, ini doa iftitah kan banyak, Allahu Akbar kabiro juga ada, Allahumma ba'id baini juga ada ya. Silahkan, itu tanawu'ul ibadah. Tapi ketika kita membaca doa istiftahnya Allahumma ba'id baini, Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkan antara diriku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya masyrik dengan maghrib, timur dan barat. Sampai sini saja, baru saja kita sholat berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku seperti jauhnya timur dan barat. Masa iya setelah sholat mau bikin dosa lagi, mau bikin salah lagi? Jadi bisa jadi tadi bikin salah, bikin dosa lagi karena tidak paham terhadap apa yang dibacakan dalam sholat, sehingga tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak ada athar, tidak ada bedanya antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Nah mestinya ada bedanya. Makanya beruntung ini kaum muslimin itu punya 5 waktu sebagai benteng, protek untuk mendatangkan kekejian dan kemungkaran, terutama bagi saudara-saudara kita yang sudah berumah tangga itu. Contoh kecil saja, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kira-kira kalau datang waktu zuhur, ini sedang bertengkar, datang waktu zuhur, itu biasanya tidak sholat apa sholat? Sedang bertengkar. Datang waktu zuhur, itu malah tidak sholat apa sholat? Ya sholat. Jadi mohon kiranya ibu atau bapak mendahului, Mas, ya kita berhenti dulu pertengkarnya, kita sholat dulu, nanti habis sholat kita teruskan lagi pertengkaran. Nah itu mungkin karena tidak paham itu. Mestinya itu kalau sudah sholat ya sudah muhasabah, Mas saya salah minta maaf, oh bukan kamu yang salah, saya yang salah, selesai. Itu muslim itu sebetulnya kan kita diuntungkan dengan adanya sholat 5 waktu itu, karena itu benteng untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Teruskan Bu ya. Jadi tadi ketika ibu tidak paham, tapi kalau bacaan rukunya telah terpenuhi, maka menurut fikih sah. Akan tetapi akan lebih punya manfaat yang lebih besar ketika kita tahu maknanya, sehingga sadar betul bahwa kita tahu maknanya, sehingga makna atau nilai yang sudah kita panjatkan kepada Allah itu akan dibawa pembuktiannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sudah sangat terbatas. Ini kami sudah lebih dari estimasi 45, ini sudah lebih 45. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan minimal mengingatkan kita, dan kalau itu ya memang kita sudah tahu yang menjadi tambah tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Dan satu PR, bagaimana pengajian yang sederhana dan singkat ini menjadi barokah, maka harus ada perubahan antara sebelum ngaji dan ngaji. Jadi setelah ngaji harus ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.